Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, kali ini tujuan pembelajaran kita itu adalah ya. Jadi kita perhatikan tujuan pembelajaran ya. Jadi pertama itu adalah dapat menjelaskan fungsi rangka ya, dapat menyebutkan struktur tulang, kemudian dapat memberi contoh jenis-jenis tulang, dapat mengklasifikasikan jenis sendi, ya, dapat menjelaskan jenis jaringan otot, dan terakhir dapat menjelaskan gangguan pada sistem gerak manusia. Jadi itulah 6 tujuan yang kita ya. Kita mulai dari fungsi rangka. Pertama itu adalah memberi bentuk tubuh dan menopang tubuh, melindungi organ dalam, tempat menempelnya otot, dan tempat pembentukan sel darah. Ya, struktur rangka kita itu terdiri dari 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah bagian tengkorak ya. Yang kedua itu adalah bagian badan ya. Itu di tengah-tengah ya. Kemudian dan bagian anggota gerak. Ada 3 itu bagian struktur rangka manusia ya. Lalu kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari bagian ini dulu ya, tengkorak ya. Ada tulang ubun-ubun, ada tulang pelipis, kemudian ada tulang tengkorak namanya, ada tulang rahang bawah. Perhatikan itu ya. Jadi di dahi kita ada tulang dahi, kemudian ada tulang baji, di pelipis kita itu ada tulang air mata, ada tulang hidung, kemudian ada tulang pipi, ada tulang rahang atas, dan ada tulang lidah. Ya, itulah bagian dari tengkorak kita ya. Sekarang kita bagian rangka badan ya. Nah, badan kita itu ada tulang leher, ada tulang selangka, kemudian ada tulang dada, tulang belikat, ada tulang rusuk, kemudian tulang belakang, dan tulang punggung panggul ya. Nah, tulang belakang kita coba cek lagi, ada tulang leher itu 7 ruas jumlahnya, ada tulang punggung 12 ruas, tulang pinggangnya 5 ruas, dan tulang kelangkang ya itu 5 ruas, dan tulang ekor itu 4 ruas ya. Struktur tulang manusia ya. Jadi kalau kita lihat ya, ada tulang-tulang kita ya, itu tulang spon yang paling dalam ya, ada tulang kompak di luar ya, pembuluh darah, ada sumsum putih tulang, dan ini periosteum, ini yang paling luar ya, paling luar. Kemudian macam-macam tulang pada sistem rangka manusia ya. Nah, secara umum bentuk tulang manusia itu dibedakan menjadi 4 ya. Ada yang namanya tulang panjang, misalnya tulang lengan ya. Ada namanya tulang pipih, misalnya tulang dada. Bentuknya ada tulang pendek, tulang ruas jari contohnya, dan tulang tidak beraturan. Ya, contohnya adalah tulang punggung ya. Jadi itulah 4 jenis tulang atau macam tulang pada sistem rangka kita ya. Nah, bagaimana perkembangan tulang manusia? Kita lihat ya. Jadi di awal pada bayi, sebelum lahir, bayi itu terus ada tulang rawan. Nah, secara bertahap dia akan berubah menjadi tulang keras. Nah, perubahan ini disebut dengan ossifikasi. Nah, ada juga prosesnya yang disebut dengan tulang juga mengalami proses penggabungan atau fusi namanya ya. Jadi ada 2 proses ya, ossifikasi dan fusi. Itulah perkembangan tulang kita ya. Nah, kita akan lanjutkan berikutnya dengan sendi atau artrosis ya. Apa itu sendi? Hubungan antar tulang, itu namanya sendi ya. Sendi itu dapat dibagi di 3 ya, ada sinartrosis, sendi mati, ada amfiartrosis, lalu ada diartrosis ya. Nah, itu definisinya apa? Kita akan bahas masing-masing ya. Kalau sendi mati itu pada tengkorak ya, amfiartrosis itu namun terbatas gerakannya ya. Nah, sekarang kita bahas yang jenis diartrosis ya. Ada sendi peluru, sendi yang bisa bergerak ke segala arah ya. Tulang lengan ya, sendi engsel, sendi seperti engsel gerakannya ya. Kemudian ada sendi putar, sendi yang memungkinkan gerakan berputar ya. Itu leher contohnya ya. Ada sendi pelana ya, seperti pelana kuda, pangkal ibu jari contohnya ya. Sendi geser ya, sendi gerakan ya, tulang pada tulang belakang bergeser ya. Jadi ada kiri kanan itu aja bergeser. Jadi itulah jenis-jenis sendi diartrosis ya. Kita lanjutkan sekarang dengan otot. Otot itu apa? Alat gerak aktif ya. Nah, otot itu kalau dikelompokkan ada 2 ya. Otot yang bekerja di bawah kesadaran, dan ada otot yang bekerja
di luar kesadaran kita, ya. Yang di luar kesadaran itu apa? Ya kita bisa makan, minum itu sadar kita ya, lari sadar. Nah, tapi kalau otot jantung dia bekerja sendiri ya. Nah, jenis-jenis jaringan otot itu ada ya. Jadi otot rangka atau otot lurik ya, berbentuk silinder, memiliki intinya banyak, bekerja atas kesadaran, melekat pada rangka. Lalu ada juga otot polos ya, berbentuk gelendong, kemudian memiliki satu inti, bekerja di luar kesadaran, terdapat pada dinding alat tubuh. Lalu ada otot jantung ya, berbentuk serabut lurik, bercabang, punya satu atau banyak inti sel, bekerja di luar kesadaran kita. Nah, lalu ada gangguan pada sistem gerak manusia apa saja ya? Ada namanya rickettsia ya, tulang kaki itu tumbuh membengkok seperti X, O itu ya. Ada osteoporosis, pengeroposan tulang ya. Ada artritis, penyakit sendi atau sakit bengkok ya. Ada fraktura namanya patah tulang ya. Lalu ada namanya kyphosis, lordosis dan skoliosis. Apakah itu? Kita lihat sekarang apa itu kyphosis, lordosis dan skoliosis ya. Nah, Anda lihat gambarnya berikut ini ya. Nah, jadi ada anak orang yang tulang belakangnya seperti ini. Kalau kyphosis itu adalah melengkungnya tulang belakang di bagian dada ya, ke arah belakang. Jadi seperti orang-orang tua yang berjalan membungkuk ya. Lordosis itu melengkungnya tulang belakang ke arah depan, itu di bagian pinggang ya. Skoliosis itu melengkungnya tulang belakang ke arah samping ya. Jadi seperti huruf S dia tulang belakangnya. Nah, untuk itu inilah salah tiga hal yang tidak baik bagi kita. Nah, bagaimana sekarang upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia ya? Meningkatkan cadangan kalsium dalam makanan, kemudian berjemur pada sinar matahari pagi, kemudian ya memperhatikan asupan vitamin D, ini penting untuk tulang-tulang kita ya, memperhatikan aktivitas fisik ya. Jadi harus olahraga yang cukup ya, jangan terlalu banyak olahraga atau jangan juga tidak berolahraga ya. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau main game saja, tidur-tiduran sehingga bisa mengganggu otot tubuh kita nanti ya. Nah, baiklah anak-anak, itulah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebentar kita akan kasih penilaian proses pembelajarannya ya. Ya, kita akhiri dulu sampai di sini. Selamat pagi. Om Santi Santi Santi. Om.